Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, ibu juga sehat. Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang, maka dari itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ajeng Wulandari. Saya mahasiswa Unilin semester 7. Tujuan saya di sini untuk memberikan layanan informasi. Oke, baiklah. Saya senang sekali bisa hadir di sini untuk memberikan materi bertemu dengan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Baiklah, doa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baiklah, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Yang hari ini tidak masuk? Tidak ada, baiklah. Oke. Apakah kalian semua sudah siap untuk pemberian materi hari ini? Wah, luar biasa sekali antusias kelas ini. Saya senang sekali bisa memberikan materi di sini kan layanan informasi. Di sini apakah ada yang tahu apa itu layanan informasi? Baik, silakan. Tepat sekali beri tepuk tangan. Ada lagi yang ingin berpendapat? Ya, silakan. Nah, tepat sekali. Ada lagi yang mau berpendapat? Ada? Saya antusias kelas ini sangat luar biasa. Saya senang sekali bisa memberikan layanan di sini. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu layanan informasi. Jadi layanan informasi ini adalah layanan yang diberikan kepada siswa untuk membantu siswa untuk menerima dan memahami informasi, baik itu informasi diri, sosial, pribadi, karir, dan belajar dan pekerjaan. Oke, baiklah. Tema hari ini berhubung dengan hubungan pribadi. Aku ingin bahagia. Di sini, apakah ada yang ingin bahagia? Ada? Banyak semuanya. Wah, pasti semua kita di sini tuh sangat ingin bahagia. Tujuan hidup kita itu pasti semuanya ingin bahagia. Betul? Ya, jadi saya akan memberikan tema bahagia itu sederhana. Menarik bukan? Ya, sebenarnya kita tahu bahagia itu setiap orang berbeda-beda. Tergantung dari apa yang orang itu ingin capai atau apa itu menurut orang beda-beda. Baiklah, saya akan memberikan materi bahagia itu sederhana. Yang pertama, bahagia itu sederhana. Pandailah bersyukur. Ada yang tahu kenapa? Ada? Ya, kenapa bahagia itu sederhana? Pandailah bersyukur, karena dengan bersyukur kita pastinya akan menghargai apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita dapatkan kemarin, apa yang kita dapatkan sekarang. Kita akan bersyukur apa yang kita dapatkan atas kebahagiaan kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa berkumpul di sini bersama-sama. Bersyukur apa yang kita peroleh, mulai dari apa yang kita dapat. Misalkan nilai kita 75, teman kita 80, kita juga harus tetap bersyukur karena itu hasil usaha kita. Kita mulai kebahagiaan karena kita memperoleh dengan hasil sendiri, seperti itu. Ada yang bahagia punya uang banyak, ada yang bahagia dapat nilai yang bagus, ada yang bahagia melakukan hobinya, ada yang bahagia bisa jalan-jalan. Bahagia setiap orang itu pasti berbeda-beda, betul? Ya, baiklah, langsung saja pada intinya. Saya akan menjelaskan pengertian dari bahagia itu apa sih? Ya, jadi di sini pengertian bahagia menurut Sumber tahun 2004 menjelaskan bahwa kebahagiaan adalah sikap positif. Di sini itu sikap positifnya terbagi menjadi dua, yaitu ada dari aspek kognitif dan aspek afektif. Apa sih aspek kognitif dan aspek kognitif yang di sini itu? Baik, dari aspek kognitifnya di sini, kebahagiaan itu terdiri dari suatu evaluasi positif terhadap kehidupan yang diukur baik melalui
standar atau harapan. Jadi di sini itu kalau aspek kognitif itu berhadap seperti standar harapan atau harapan. Jadi harapannya itu kognitif, misalkan kita ingin memberi suatu barang, kita menabung uang, kita mengumpulkan uang perlahan-lahan, akhirnya kita membeli barang yang kita inginkan. Itu yang dinamakan aspek kognitif kebahagiaan harapan kita. Lalu selanjutnya ada aspek afektif. Apa sih aspek afektif di sini? Aspek afektif kebahagiaan ini terdiri dari apa yang kita sebut secara umum seperti kayak kekayaan, aspek kesejahteraan, menunjukkan kekayaan hidup atau menguntungkan atau perasaan puas dan diperoleh oleh hal-hal baik. Jadi di sini kayak perasaan kita puas, kita mendapatkan nilai yang bagus. Wah, saya puas hasil kerja kita. Wah, ternyata di bidang ini menyenangkan, atau hal-hal positif yang lainnya seperti kita bersosialisasi, berkumpul bersama keluarga, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik bahagia. Apa aja sih karakteristik bahagia di sini? Yang pertama, karakteristik kebahagiaan itu ada menghargai diri sendiri. Kenapa? Karena dengan menghargai diri sendiri, tentunya kita akan bahagia. Pasti semuanya setuju ya? Ya, seperti itu. Dengan menghargai diri sendiri, tentunya kita akan mendapatkan kebahagiaan di diri kita. Orang yang bahagia cenderung menyukai dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tentu akan lebih bahagia ketika dia menghargai dirinya. Contohnya nih, hasil usaha kita memperoleh ulangan 80. Tentunya kita misalnya belajar setiap hari, menyusun jadwal belajar, lalu ternyata setelah kita ulangan ternyata kita mendapatkan nilai tersebut, kita menghargai diri kita. Misalkan kalau saya itu, dari diri saya itu, misalkan saya makan es krim atau saya jalan-jalan, seperti itu. Dengan menghargai diri kita itu tentunya kita akan merasa sangat bahagia. Orang yang menghargai diri ini cenderung setuju dengan pernyataan seperti aku adalah orang yang menyenangkan. Kenapa? Karena ketika kita bersosialisasi, kita menanamkan aku adalah orang yang menyenangkan. Dengan begitu kita akan menghargai diri kita sendiri. Seperti itu. Selanjutnya ada optimis. Kenapa sih? Karena orang yang optimis ini cenderung akan mudah bahagia. Kenapa? Karena kepercayaan dirinya itu sangat tinggi. Kenapa? Iya, orang yang bahagia itu cenderung optimis dengan apa yang mereka tuju. Misalnya ketika kita mencapai tujuan yang kita mau, pasti kita akan bahagia karena telah mencapai tujuan tersebut. Lalu optimis di sini misalnya nih, kita mempunyai target ulangan 90. Teman-teman itu nggak ada yang percaya, misal kita nggak mungkin dapat nilai 90 gitu. Kita berusaha terus, kita belajar, kita menyusun jadwal belajar, kita menyusun keseharian kita. Dengan begitu, setelah kita belajar dan ternyata kita berhasil memperoleh nilai 90 ini, itu yang disebut optimis. Kita akan bahagia karena tingkat kepercayaan orang yang optimis itu sangat besar, karena dia percaya diri pada dirinya sendiri. Selanjutnya yang kedua itu ada terbuka. Kenapa terbuka? Iya, orang yang bahagia adalah orang yang terbuka. Misalkan di sini yang termasuk orang terbuka itu adalah orang yang ekstrovert. Kenapa? Karena orang yang ekstrovert di sini itu senang sekali bersosialisasi. Dengan bersosialisasi, tentunya kita akan sangat senang karena kita bisa bermain bersama teman, bercerita, kita bisa berkumpul bersama teman, kita bisa terbuka menceritakan masalah kita, seperti itu. Sedangkan orang yang introvert, orang yang pendiam ini bukan termasuk orang yang terbuka. Dia cenderung pendiam dan tidak membuka dirinya.
Oleh sebab itu, kemungkinan orang yang introvert itu cenderung tidak bahagia karena tidak terbuka dirinya. Karena ketika kita terbuka kepada orang lain, tentunya kita akan merasa bahagia. Karena merasa apa yang kita ceritakan, apa yang kita lakukan itu sudah sangat menyenangkan atau membuat kita bahagia. Baik, selanjutnya itu ada mampu mengendalikan diri. Apa nih, kok bisa bahagia mengendalikan diri? Ya, jadi mengendalikan diri sini itu orang yang bahagia pada umumnya merasa memiliki kontrol kehidupannya. Apa sih maksudnya? Mereka merasa memiliki kekuatan atau kelebihan. Sebagai biasanya berhasil lebih baik di sekolah atau pekerjaan. Dengan demikian, orang yang mampu mengendalikan diri akan merasa lebih bahagia. Di sini mengendalikan diri itu seperti misalkan kita menahan marah atau kita memaafkan teman, melupakan apa yang telah terjadi, seperti itu. Mengendalikan diri untuk tidak emosi atau mengendalikan perasaan kita. Misalnya ada yang kamu jelek banget sih, kayak gitu. Pasti setelah dikatain seperti itu sama teman, tentu saja kita merasa marah, kita nggak terima dikatakan seperti itu. Kita kendalikan diri saja, diri kita percayakan pada diri kita bahwa kita itu bahagia kok. Kita nggak usah memperdulikan apa perkataan teman, seperti itu. Oke, menarik bukan materi yang saya sampaikan? Mau dilanjutin? Mau? Saya akan melanjutkan. Oke, selanjutnya ada aspek-aspek kebahagiaan sejati. Apa aja sih ke aspek-aspek kebahagiaan sejati di sini itu? Jadi aspek kebahagiaan sejati ini terbagi. Yang pertama itu terjalinnya hubungan positif dengan orang lain. Loh, kenapa? Ya tentunya dengan menjalin hubungan positif dengan orang lain, kita akan merasa lebih bahagia. Kalau kita bergaul misalkan tidak dengan orang-orang yang positif, tentunya kita akan terjerumus dalam hal-hal yang salah, gitu. Dengan berkumpul bersama dengan orang-orang yang positif, tentunya kita akan memiliki sikap kebahagiaan yang positif juga. Orang-orang yang positif itu akan memberikan energi kepada kita yang jauh lebih baik atau yang lebih menyenangkan, seperti itu. Lalu hubungan positif bukan sekedar memiliki teman, keluarga, pasangan, atau anak, tetapi hubungan yang positif dengan individu yang ada di sekitar. Kita nggak usah membedakan orang ini, orang itu. Kita membangun aja hubungan positif dengan mereka dengan belajar berbicara atau bersosialisasi, seperti itu. Hubungan positif akan tercipta bila kita adanya dukungan sosial yang membuat individu mampu mengembangkan harga diri, meminimalisir masalah psikologis, kemampuan pemecahan masalah yang adaptif, dan membuat individu menjadi sehat secara fisik. Ya, di sini hubungan positif tentunya akan membuat kita bahagia secara fisik dan mental kita. Karena energi-energi positif yang didapat dari sekitar kita. Karena selanjutnya ada keterlibatan penuh. Kenapa sih kok kebahagiaan itu membutuhkan keterlibatan penuh? Ya, jadi di sini kenapa keterlibatan penuh? Karena keterlibatan penuh bukan hanya pada karir, tetapi juga dalam aktivitas seperti hobi dan aktivitas termasuk bermain bersama keluarga, melibatkan diri secara penuh bukan karena fisik yang beraktivitas, tetapi hati dan pikiran juga keterlibatan penuh dalam aktivitas tersebut. Misalkan kita mau belajar bersama teman, kita udah bikin kelompok belajar, nah lalu kita buatlah ini kelompok belajar ini, ya sepenuhnya pikiran kita, fisik kita ya tertuju pada tujuan tersebut. Kita mau kerja kelompok, atau misalkan kita jalan-jalan nih,
kita jalan-jalan sama keluarga, tujuan kita ya refreshing seperti itu. Keterlibatan penuh di sini agar kita tuh bisa lebih bahagia, nggak ada pikiran apa-apa seperti itu. Pikiran kita hanya refreshing atau untuk belajar mengerjakan kerja kelompok seperti itu. Lalu ya ada penemuan makna. Apa sih maksudnya penemuan makna di sini? Jadi orang yang bahagia itu menemukan makna dalam hidupnya, menemukan hal apa saja yang bermakna bagi hidupnya. Misalkan nih, dia mempunyai hobi atau mempunyai minat pada sesuatu. Nah di situ dia menemukan makna, wah ternyata enak ya melakukan hal-hal seperti ini, saya menjadi lebih bahagia, saya lebih terbuka seperti itu. Lalu penemuan makna dalam kebahagiaan, dalam keterlibatan penuh dan hubungan positif dengan orang lain, atau cara lain yang dapat membuat orang bahagia, yakni menemukan makna dalam hidupnya yang dilakukan individu yang bahagia dan menimbulkan makna dalam hal apapun, di setiap aktivitas apapun. Jadi di sini menemukan makna apa yang dia sukai, misalkan dia misalnya suka di bidang olahraga, bidang seni, bidang bahasa, bidang menulis, atau bidang menyanyi, atau yang bidang lainnya, itu dia menemukan makna bahwa ternyata melakukan aktivitas ini sangat menyenangkan. Lalu selanjutnya optimis yang realistis. Apa sih optimis yang realistis? Tentunya orang yang bahagia itu pasti ya orang yang optimis, yang realistis. Kenapa? Karena dia individu yang optimis mengenai masa depan, merasa lebih bahagia daripada dengan kehidupannya. Individu yang mengevaluasi dirinya dengan orang lain, tentunya kita lebih percaya diri bahwa kita itu bisa bahagia. Lalu karena orang yang realistis itu memikirkan apa yang akan terjadi, atau memikirkan apa nih kendala atau kendala yang ada untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini akan tercipta bila sikap optimis yang dimiliki individu bersifat realistis, karena sudah memikirkan apa nih yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukannya. Ia percaya diri. Misal nih, kita mempunyai target nilai 85 di bidang bahasa Inggris. Ya, kita udah memikirkan gimana nih biar kita bisa dapat nilai 85. Kita mengikuti les, kita mengikuti privat seperti itu untuk membantu kita agar nilai bahasa Inggris lebih bagus. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang terakhir itu resiliensi. Apa sih resiliensi? Tentunya orang yang bahagia bukan berarti tidak terkena masalah. Nah, resiliensi di sini adalah bangkit. Kenapa? Resiliensi ini membuat orang itu bangkit. Tentunya kita di sini semua mempunyai masa lalu. Masa lalu itu terkadang membuat kita menjadi tertekan, kita depresi, kita stres. Nah, di sini resiliensi gitu. Ketika kita ingin bahagia, kita harus bangkit dari apa yang telah terjadi di masa lalu. Kenapa? Agar kita bisa menjadi lebih bahagia, agar kita bisa tidak terpuruk dari apa yang telah terjadi seperti itu. Tentunya ketika kita bangkit, kita akan merasa jauh lebih bahagia. Kalau kita hanya terpuruk dari masa lalu saja, tidak bangkit untuk mau bahagia, karena tujuan setiap orang pasti maunya itu untuk bahagia, betul? Ya, setiap orang sangat ingin bahagia. Kalau kita bangkit, pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan kita sendiri. Tidak perlu kebahagiaan yang mewah, tetapi dengan kita membahagiakan diri sendiri, dengan menghargai diri sendiri, dengan membangun hubungan positif dengan orang lain gitu. Kita bangkit untuk tidak terpuruk dari apa yang telah
terjadi, misal untuk memperbaiki kesalahan atau memperbaiki diri dan melakukan hal apa saja yang membuat kita bangkit seperti itu. Kita terpuruk, nilai kita jelek misalnya, lalu kita mengikuti les, kita belajar lagi, kita mengulang pelajaran yang diberikan oleh guru. Dengan begitu kita bisa bangkit untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Selanjutnya, bahagia itu sederhana. Kok bahagia itu sederhana ya? Bahagia itu tidak diukur dari materi saja, tetapi bahagia itu bisa dengan cara apapun. Hal-hal apa yang bisa membuat kita bahagia, membuat kita senang, seperti itu. Jadi bahagia itu hanya tidak karena kita mempunyai harta saja, atau kita sejahtera, atau kita, kebanyakan orang yang gak merasa bahagia karena merasa dirinya kurang bahagia atau kurang beruntung dari orang lain, gak bisa dapetin apa yang orang lain inginkan. Padahal belum tentu hal itu dapat membuat kita bahagia, betul? Ya, kita nggak usah kayak bahagia menurut saya itu banyak uang. Ya, pasti uang itu kebutuhan gitu. Tapi nggak menjamin kebahagiaan itu tergantung dari banyaknya materi yang kita punya, betul? Ya, jadi bahagia di sini itu yang pertama itu bahagia bagi cerita bersama teman. Tentunya dengan kita bercerita bersama teman, berbagi masalah, keluh kesah perasaan kita, pikiran kita yang ada di hati kita, itu akan membuat kita jauh lebih menyenangkan gitu. Setelah kita menceritakan atau mengungkapkan masalah-masalah yang ada di dalam hati kita, dengan bersosialisasi, bermain bersama teman, berinteraksi bersama teman, kita akan bahagia karena ada orang yang menemani kita saat kita merasa sedih atau merasa kecewa, saat kita merasa terpuruk, teman yang ada untuk menghibur kita sehingga kita bisa menjadi bahagia seperti itu. Oke, selanjutnya bahagia itu berkumpul bersama keluarga. Betul? Pasti di sini semuanya setuju bahwa berkumpul bersama keluarga adalah hal yang paling menyenangkan. Ada lagu yang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Ya, jadi harta yang paling berharga di keluarga, karena keluarga orang pertama yang ada di dalam hidup kita, yang membimbing kita, mengajari kita, melindungi kita, memberikan kasih sayang dan perhatiannya itu dari keluarga. Karena setiap orang pasti ingin keluarganya itu bahagia, membuat keluarganya bahagia, membuat anggota keluarganya bahagia. Tentunya kita akan bahagia ketika melihat orang tua kita bahagia seperti itu. Lalu siapa nih di sini yang sayang ibu, yang sayang ayah? Pasti semua sayang orang tua. Nah, di sini gimana caranya bahagia? Setelah kita bisa melihat mereka tersenyum, mereka bahagia, mereka ketawa, pasti kita juga akan merasa bahagia ketika melihat mereka bahagia. Untuk itu, buatlah hidupmu semakin bahagia dengan membuat kebahagiaan semakin bahagia. Tawa canda yang ada di dalam keluarga tentunya akan membuat kita merasa bahagia. Dengan kita berkumpul bersama keluarga, kita bercengkrama, kita bercerita, kita bisa cerita apapun itu masalah kita. Dengan bercerita bersama keluarga, berkumpul bersama keluarga akan mengurangi rasa stres kita, karena kita bisa bahagia. Karena bahagianya kita itu terutama dari orang tua, dari keluarga kita, seperti itu. Lalu selanjutnya, bahagia itu berkarya. Kenapa? Iya, jadi pasti di sini setiap orang punya hobi, ada minatnya olahraga, banyak. Ada di sini yang suka bidang melukis, ada. Ya, banyak sekali. Ada di sini suka bernyanyi, ada. Banyak sekali. Ya, berkarya di bidang apapun membuat kita bahagia. Bila kita menjalankan hobi kita, minat kita, bakat kita, pasti kita akan merasa bahagia. Ternyata karya kita disukai oleh orang lain. Ternyata apa yang saya buat, apa yang saya lakukan, ternyata orang-orang sangat menyukai apa yang kita buat, karya apa yang kita miliki gitu.
banyak orang mendapat kebahagiaan terkait berhasil menghasilkan sebuah karya. Pasti kalian semua di sini sangat bahagia ketika lukisan kita atau karya kita atau olahraga saat mendapatkan penghargaan atau menang lomba. Pasti semuanya sangat suka, betul? Ya, untuk itu kita juga harus terus mendorong diri kita agar membuat banyak karya agar kita bisa lebih dikenal atau bisa lebih bahagia, karena wah ternyata karya kita disukai banyak orang ya, gitu. Wah ternyata banyak ya yang menyukai dan menikmati karya yang kita buat, seperti itu. Oke, selanjutnya bahagia itu dicintai dan dihargai. Di sini siapa yang gak suka dicintai dan dihargai? Pasti semuanya di sini sangat suka dicintai dan dihargai, mau dicintai oleh keluarga, pasangan, teman, atau yang lainnya. Pasti semua sangat suka dicintai dan dihargai karena kita sebagai individu sangat menyukai ketika kita dihargai oleh orang, pendapat kita dihargai oleh orang, apa yang kita perbuat, dilakukan itu kita dihargai dan kita dicintai, baik itu dicintai sama teman, sama pasangan. Tentunya di sini pada senang kalau dicintai sama pasangan, betul? Iya. Nah di sini semua orang termasuk saya, kalian semua pasti sangat suka dicintai dan disayangi oleh orang-orang yang kita cintai, begitu. Lalu definisi bahagia itu tak lepas dari dapatkah kita bahagia ketika dicintai dan dihargai. Ya pasti kita akan bahagia ketika kita dicintai dan dihargai, karena kita merasa disayangi dan kita ternyata dihargai apa yang kita lakukan, apa yang kita hasilkan, apa yang kita perbuat, seperti itu. Selanjutnya itu bahagia itu belajar dari kesalahan. Kenapa? Karena pasti setiap individu di sini pernah melakukan kesalahan yang dimana kesalahan itu membuat Anda menjadi terpuruk. Ya, karena kesalahan, misalkan di masa lalu Anda pernah membuat kesalahan pada teman atau pada keluarga atau yang lainnya, pasti kalian merasa terpuruk, jadi nggak enakan, seperti itu. Nah di sini agar Anda lebih bahagia, kalian semua harus belajar dari kesalahan tersebut. Jangan hanya terpuruk dari kesalahan tersebut. Seperti itu, kalian cobalah untuk memaafkan dan memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik, agar kita menjadi lebih bahagia ketika kita belajar dari kesalahan. Misalnya nih, kita pernah jatuh dari sepeda. Karena hal tersebut kita jadi takut naik sepeda lagi. Nah, hal tersebut kita pelajari. Bagaimana nih caranya biar nggak jatuh dari sepeda lagi, seperti itu. Diajarin sama teman lagi atau diajarin sama orang tuanya, ternyata kita bisa, itu gitu. Itu adalah belajar dari kesalahan. Atau misalnya kita punya masalah sama teman, kita menjadi diri yang lebih baik, menghargai diri kita, seperti itu. Lalu selanjutnya bahagia itu memberi. Kenapa? Karena dengan memberi kita akan merasa bahagia karena kita bisa membantu orang yang membutuhkan. Betul, dengan kita memberikan infak ke masjid, memberikan uang kita sedikit kepada yatim piatu atau pengemis seperti itu, kita akan merasa bahagia karena kita bisa memberi. Ternyata memberi itu membuat orang yang kekurangan itu membuat mereka bahagia. Tentunya dengan melihat wajah mereka yang bahagia, membuat mereka tersenyum, kita juga merasa bahagia. Seperti itu. Dengan memberi kita akan merasakan kebahagiaan tersendiri, karena seburuk apapun kita masih ada lagi yang lebih buruk dari kita ekonominya gitu. Misalkan kita merasa saya miskin, saya nggak punya ini, teman saya punya HP, saya nggak punya, teman saya punya laptop, saya nggak punya, teman saya punya iPhone, sayanya nggak punya. Nah, kita nggak usah melihat dari apa yang orang lain punya atau miliki. Kita dengan memberi saja, sedekah kepada anak yatim atau ke masjid atau ke orang-orang pengemis atau
pengamen seperti itu, kita akan merasa bahagia. Ternyata kita masih beruntung ya, masih memiliki ekonomi seperti ini, kita masih bisa jalan-jalan, masih bisa sekolah, masih bisa makan, seperti itu. Lalu selanjutnya, bahagia itu menjadi diri sendiri. Kenapa? Karena dengan menjadi diri sendiri, kita akan jauh lebih bahagia. Di sini dengan menjadi diri sendiri itu kita nggak usah memikirkan apapun perkataan orang lain. Misalnya ada orang yang bilang, ah gendut banget sih, ah jerawatan, nggak punya barang ini, nggak punya barang itu. Kalian nggak usah pedulikan akan perkataan seperti itu. Kalian menjadi diri saya sendiri aja. Belum tentu orang yang berkata seperti itu hidupnya menyenangkan. Kalian bisa jauh lebih bahagia dengan menghargai diri kita sendiri, seperti itu. Lalu dengan menghargai diri sendiri, misalkan hasil usaha kita, apa yang telah kita lakukan, kita membuat karya, kita menjadi diri sendiri, kita berkumpul bersama teman, membangun hubungan positif dengan orang lain, lalu kita dihargai pendapat kita, perasaan kita, pikiran kita, seperti itu kita akan menjadi bahagia tentunya. Itu sehat. Kenapa? Karena dengan tubuh yang sehat pasti kita akan merasa bahagia. Ya, dengan menjadi sehat kita akan merasa senang karena bisa melakukan aktivitas apapun yang kita sukai, betul? Kita pasti di sini senang berjalan, melompat, berlari dan lain-lainnya yang membuat kita merasa senang. Pasti semuanya di sini setuju bahwa kebahagiaan hakiki adalah ketika kita sehat, betul? Ya, dengan kita menjadi sehat, fisik kita menjadi sehat, kita akan jauh lebih bahagia. Seperti itu. Lalu selanjutnya, cara untuk bahagia. Apa aja sih cara untuk bahagia? Di sini saya akan menjelaskan cara untuk bahagia itu terdiri dari 5. Pertama itu, lakukan apa yang kita sukai. Kenapa? Dengan kita melakukan hal-hal yang kita sukai, tentu saja kita akan merasa bahagia. Betul? Kita pasti di sini punya hobi. Kita minat, kita suka apa, dan kita lakukan apa yang kita sukai, meluangkan waktu untuk mengerjakan hal tersebut atau melakukan hal tersebut, kita akan merasa bahagia. Lalu lakukan apa yang kita sukai. Misalnya jika keinginan kita adalah olahraga, yang mau belajar, mau melukis, membaca, hal apapun gitu yang kita sukai, kita luangkan waktu untuk mengerjakannya. Karena dengan meluangkan sedikit waktu kita bisa merasa bahagia karena telah melakukan aktivitas yang kita sukai. Lalu yang kedua ada makan makanan yang sehat. Kenapa? Karena dengan memakan makanan yang sehat membuat kita menjadi bahagia. Karena fungsi kita, tubuh kita membutuhkan asupan nutrisi yang kuat untuk menjalani kehidupan kita. Lalu yang ketiga itu ada temukan cara untuk mengelola stres. Ya pastinya di sini setiap orang mempunyai stres yang berbeda-beda. Ada yang depresi, ada yang cemas, ada yang khawatir, ada yang stres. Nah, di sini gimana kita mengelola stres kita? Pasti setiap orang merasa terpuruk ketika kita merasa stres. Nah, di sini caranya bisa kita melakukan dengan mediasi, relaksasi, atau dengan menarik nafas selama 3 kali. Mau dicoba seperti ini. Tarik nafas, 1, 2, 3, hembuskan. Ketika kita emosi, kita bisa melakukan hal tersebut untuk mengelola stres kita. Lalu yang keempat ada maafkan dan lupakan. Nah, kenapa nih? Ya, dengan memaafkan dan lupakan ini kita akan jauh lebih bahagia. Kenapa? Nah, di sini pasti semuanya sangat setuju bahwa kita tidak boleh terpuruk dari masa lalu. Betul? Ya, kalau kita terpuruk dari masa lalu, kita akan merasa, ternyata hal tersebut tidak sesuai kenyataan kita, atau ketika kita memaafkan dan lupakan di sini, kita akan jauh lebih bahagia karena kita sudah berhasil
bangkit dari rasa sakit kita atau rasa apa yang kita rasakan saat itu, dan kita menjadi jauh lebih bahagia. Lanjutnya yang terakhir itu sangat menyenangkan ya. Dengan menjadi diri sendiri, kita akan jauh lebih bahagia. Kita bebas melakukan apa yang kita suka, kita bisa bebas melakukan apa yang kita lakukan, dan kita bebas mau sosialisasi dengan siapa, mau kumpul dengan siapa gitu. Hal tersebut akan membuat kita bahagia, karena kebahagiaan bukan diukur dari seberapa banyak yang materi, tapi seberapa kita jadi diri sendiri. Kita nggak usah memikirkan apapun yang dikatakan orang lain. Kita hanya fokus untuk membahagiakan diri kita sendiri. Jadilah diri sendiri, seperti itu. Oke, baik. Sepertinya waktu sudah menunjukkan. Adakah ada yang ingin bertanya terkait materi yang sudah saya jelaskan tadi? Ada? Ya, silakan. Ada lagi yang bertanya? Ada? Baiklah, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan kesimpulan dari hasil materi kita hari ini. Jadi kesimpulannya itu kebahagiaan bukan hanya dari harta aja, tapi dengan menjadi diri sendiri, melakukan hal apapun yang kita suka, dengan bersosialisasi dengan orang lain, dengan membuat karya, melakukan apa yang kita suka, dan menjadi diri sendiri itu akan membuat kita bahagia ya. Kita nggak boleh terpuruk dari masa lalu kita harus bangkit untuk menemukan kebahagiaan kita, tujuan hidup kita. Berarti semuanya di sini sangat ingin bahagia, betul? Iya, kejarlah kebahagiaan itu, bukan hanya dari materi saja, mau belajar, mau karir, semuanya itu kita bisa kejar kebahagiaan itu. Bagaimana cara kita bahagia itu tidak tentunya nggak selalu mulus. Harapan setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang berharap mau uang banyak, ada yang mau jadi kaya, ada yang berharap karirnya bagus, ada yang berharap belajar nilainya bagus, seperti itu. Setelah itu kita dalam menutup kegiatan kali ini, kita melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing, dimulai. Doa selesai. Terima kasih semuanya atas kesempatannya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Baiklah, saya akan menutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih semuanya. Saya akan memberikan tugas untuk kalian. Hal-hal apa saja yang akan membuat kalian bahagia dan bagaimana cara kalian untuk bahagia. Hal sederhana apa yang membuat kalian itu bahagia. Bisa dimengerti? Baiklah, kalau seperti itu, saya akan mengundurkan diri dulu. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.